Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deina Angeliyawati Zahra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Pascal. Baik, sebelum kita membahas mengenai bahasa pemrograman Pascal, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengenai apa itu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu adalah suatu kumpulan yang berisi aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna atau user pada suatu proses tertentu dalam pemrograman komputer. Nah, fungsi bahasa pemrograman itu sendiri adalah untuk menghubungkan antara pengguna dan mesin komputer. Jadi, kesimpulannya, karena komputer itu tidak dapat mengerti bahasa manusia secara langsung, maka bahasa tersebut perlulah untuk diterjemahkan terlebih dahulu menjadi kode program tertentu. Dan kode-kode program tersebut disebut dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman pada komputer itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bahasa tingkat rendah, yang kedua bahasa tingkat menengah, dan yang ketiga bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa yang digunakan dalam komputer itu sendiri, sehingga bahasa ini sering disebut dengan sebutan bahasa mesin. Yang kedua adalah bahasa tingkat menengah. Penggunaan instruksi pada bahasa ini sudah mendekati bahasa sehari-hari, tetapi meskipun sudah mendekati bahasa sehari-hari, bahasanya masih sulit dimengerti karena masih menggunakan singkatan-singkatan. Dan yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi itu bahasanya dapat dimengerti oleh orang awam karena dibuat dan dikembangkan oleh orang awam. Contoh dari bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman Pascal, bahasa pemrograman PHP, dan bahasa pemrograman C++. Kemudian bahasa pemrograman Python. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya. Dari contoh-contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi tadi, di sini saya akan bahas mengenai bahasa pemrograman Pascal. Nah, sejarah dari bahasa pemrograman Pascal. Pemrograman Pascal itu dimulai pada tahun 1971 pada saat profesor bernama Niklaus Wirth dari Technical University of Zurich, Switzerland memperkenalkan program Pascal untuk pertama kalinya. Bahasa pemrograman ini merupakan bahasa pemrograman yang memiliki level tingkat tinggi atau high level language dan instruksi terstruktur. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh dari bahasa pemrograman Pascal. Sebelum pada contohnya, kita harus tahu dulu mengenai fungsi penulisan teks pada Pascal. Nah, di sini ada penulisan write. Itu berfungsi untuk menampilkan atau mencetak teks pada Pascal. Kemudian read, itu berfungsi untuk memasukkan teks atau angka. Kemudian ada writeline, itu berfungsi menampilkan atau mencetak teks atau garis baru. Kemudian readline, itu berfungsi untuk memasukkan teks atau angka. Kemudian ada notasi Pascal. Nah, notasi Pascal ini juga akan digunakan di dalam penulisan program Pascal. Nah, untuk contoh-contoh dari notasi Pascal itu terdapat pada tabel berikut ini.
Baik, kita lanjut ke contoh dari bahasa pemrograman Pascal. Nah, di sini saya akan menyajikan contoh, yaitu penulisan program luas persegi panjang. Nah, langkah yang pertama, kita masukkan judul terlebih dahulu, yaitu program luas persegi panjang. Setelah itu, kita deklarasikan variabel apa saja yang akan dibutuhkan dalam program tersebut dengan menambahkan kata var. Setelah itu, karena di dalamnya kita membutuhkan variabel panjang, lebar, dan luas, maka kita tuliskan panjang, lebar, dan luas. Kemudian kita tambahkan kata integer karena pada variabel tersebut merupakan bilangan bulat, dan tadi bilangan bulat dinotasikan dengan integer. Selanjutnya kita masuk ke pengkodean. Nah, untuk memulai kode pada Pascal, kita menambahkan kata begin. Setelah itu, untuk menampilkan atau mencetak teks, kita tambahkan kata write. Nah, di sini kita akan menampilkan mengenai masukan panjang. Penulisannya seperti pada teks ini. Kemudian kita tambahkan titik koma, dan di sini untuk memasukkan angka kita tambahkan read panjang. Akhiri dengan titik koma, kemudian sama seperti yang tadi kita masukkan write, masukkan lebar, kemudian titik koma, read lebar, dan titik koma. Setiap penulisan akhir pada program itu menggunakan titik koma. Nah, setelah itu untuk memasukkan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, kita langsung tulis saja luas sama dengan panjang kali lebar, titik koma, kemudian tampilkan luas persegi panjang tersebut dengan menuliskan write luas persegi panjang, koma luas, kemudian titik koma, dan untuk mengakhiri program atau pengkodean kita akhiri dengan kata end. Nah, itu tadi contoh dari program menghitung luas persegi panjang yang merupakan contoh pemrograman dalam bahasa pemrograman Pascal. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai bahasa pemrograman Pascal. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penjelasan saya tadi, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.